Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Geografi kelas 10. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 1, mengenal geografi untuk kehidupan. Unit 2, hidup bergantung pada alam. Alam menyediakan kebutuhan. Berdasarkan tempatnya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama sumber daya alam yang terdapat di udara atau angkasa. Contohnya adalah udara, sinar matahari, cuaca. Yang kedua sumber daya alam yang terdapat di permukaan bumi. Contohnya lahan pertanian, sungai, dan laut. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi. Contohnya, minyak bumi, gas, alam, dan batu bara. Berikutnya berdasarkan asalnya, dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama sumber daya alam fisik atau abiotik. Berasal dari benda-benda mati, contohnya seperti batu, tanah, emas, dan timah. Yang kedua sumber daya alam hayati atau biotik. Berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan jumlah dan pembentukannya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama sumber daya alam yang selalu tersedia atau sustainable resource. Sumber daya alam ini tidak akan habis meski dipakai secara terus-menerus karena jumlahnya yang berlimpah. Contohnya adalah air, udara, dan sinar matahari. Yang kedua adalah sumber daya alam yang terbarukan. Renewable resource. Sumber daya alam ini dapat diperbarui kembali dan diperbanyak jumlahnya melalui perkembangbiakan dan pembudidayaan. Contohnya adalah tanaman pertanian, hewan piaraan, hutan. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak terbarukan. Unrenewable resource. Alam menyediakan kebutuhan. Berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam fisik atau abiotik berasal dari benda-benda mati, contohnya batu, tanah, emas, dan timah. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, berdasarkan nilai ekonominya dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, sumber daya alam ekonomis. Sumber daya alam ini merupakan komoditas yang diperdagangkan dengan nilai ekonomi mahal atau memberikan keuntungan. Contohnya adalah intan, emas, dan minyak. Yang kedua, sumber daya alam non-ekonomis. Sumber daya alam ini merupakan komoditas yang harganya murah. Manusia memanfaatkan alam. Potensi alam sebagai sumber daya alam yang memberikan kesejahteraan hidup bagi makhluk yang ada di muka bumi akan lestari apabila kita mampu memanfaatkan dan mengelola secara bijaksana. Pemanfaatan objek geografi sebagai sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pemanfaatan secara langsung. Kenampakan alam, bentukan alam, peristiwa alam sebagai objek geografi yang dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa harus diolah ataupun diproses terlebih dahulu. Pemanfaatan secara langsung ini tentunya tidak membutuhkan biaya atau harus membeli dengan harga yang mahal untuk memperolehnya. Contohnya adalah udara untuk bernafas, sinar matahari untuk Yang kedua, pemanfaatan secara tidak langsung. Kenampakan, bentukan, dan peristiwa alam sebagai objek geografi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan, tetapi penggunaannya secara tidak langsung. Untuk memanfaatkannya harus diolah ataupun diproses terlebih dahulu. Contohnya adalah air terjun dimanfaatkan untuk memutar kincir agar menghasilkan listrik, mengolah lahan pertanian untuk bercocok tanam, menanam tanaman penghijauan untuk menghasilkan oksigen. Yang ketiga, pemanfaatan yang diolah untuk meningkatkan nilai ekonomis.
Kenampakan alam, bentukan alam, peristiwa sebagai objek geografi dapat dimanfaatkan secara langsung, tetapi oleh manusia diolah lagi guna meningkatkan nilai ekonomis atau untuk meningkatkan harganya. Contohnya adalah bambu secara langsung dapat digunakan sebagai bahan bangunan, tetapi jika diolah menjadi peralatan rumah tangga, harga jualnya menjadi lebih tinggi. Demikian juga halnya dengan Demikian pembahasan mengenai modul 1 tentang mengenal geografi untuk kehidupan, unit 3. Kami dari PKBM Gadisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.